Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tak lupa yang saya hormati Ibu Rabiatul Adawiyah MPD selaku dosen Bahasa Indonesia dan kawan-kawan seperjuangan saya yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, sehat walafiat sehingga kita bisa mengikuti perkuliahan hari ini. Perkenalkan, nama saya Siti Nurmalasari dari Prodi Ilmu Komunikasi. Di sini saya berkesempatan untuk menyampaikan gagasan materi mengenal lebih dalam tentang coronavirus atau COVID-19. Apa sih yang dimaksud dengan coronavirus itu? Virus corona. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Virus corona ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru berat, hingga kematian. Virus ini bisa menyerang siapa saja, termasuk lansia, orang dewasa, anak-anak, bayi, atau bahkan ibu-ibu hamil dan menyusui. Infeksi virus corona ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Sehingga virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar hampir ke seluruh negara termasuk Indonesia, hanya dalam kurun waktu beberapa bulan saja. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk pemberlakuan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona ini. Di Indonesia sendiri, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang sering kita sebut dengan PPKM untuk menekan penyebaran virus corona ini. Apa saja sih penyebab infeksi coronavirus ini? Infeksi coronavirus ini disebabkan oleh virus corona itu sendiri. Kebanyakan virus corona menyebar seperti virus lain pada umumnya melalui yang pertama, percikan air liur sang pengidap COVID-19. Yang kedua, menyentuh tangan atau wajah orang yang terinfeksi virus corona. Yang ketiga, menyentuh mata, hidung, mulut setelah memegang barang yang terkena percikan air liur pengidap virus corona tersebut. Masa inkubasi belum diketahui secara pasti, namun rata-rata gejala timbul antara 2-14 hari setelah virus tersebut masuk ke dalam tubuh. Sementara itu, metode transmisi COVID-19 juga belum diketahui dengan pasti. Awalnya, virus corona jenis COVID-19 ini diduga bersumber dari hewan. Virus COVID-19 ini merupakan virus yang beredar pada beberapa hewan seperti unta, kucing, dan juga kelelawar. Sebenarnya, virus ini jarang sekali beroperasi dan menginfeksi manusia atau menyebar ke individu lainnya. Namun, kasus di Tiongkok menjadi bukti nyata kalau virus ini bisa menyebar dari hewan ke hewan dan bahkan kini menularkan dari manusia ke manusia. Apa sajakah gejala-gejala virus corona ini? Gejala virus corona ini bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan juga sakit kepala. Selain itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah makin berat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, atau bahkan batuk darah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu yang pertama, demam,
suhu tubuh kisaran di atas 38 derajat. Yang kedua, batuk kering. Yang ketiga, sesak napas. Adapun beberapa gejala lain yang bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang ditemukan, yaitu seperti diare, sakit kepala, konjungtivitas, hilangnya kemampuan mengecap atau rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium sesuatu atau bau. Dan yang terakhir yaitu terdapat ruam di bagian kulit. Bagaimana mengantisipasi penularan COVID-19 ini? Ada 4 pencegahan yang dapat kita ambil untuk melindungi diri kita, yaitu pertama, mencuci tangan secara rutin, menggunakan sabun dan air mengalir, atau menggunakan pembersih seperti hand sanitizer yang mengandung alkohol. Yang kedua, tutup mulut atau hidung ketika batuk atau bersin dengan siku bagian dalam atau tisu. Lalu tisu yang telah digunakan tersebut segera buang dan tidak dipakai untuk berkali-kali. Yang ketiga, hindari kontak dengan siapapun yang telah menunjukkan gejala seperti demam ataupun flu. Jika kita merasakan kita batuk, demam, kesulitan bernapas, segeralah mencari bantuan medis untuk melakukan pertolongan pertama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan yang saya jelaskan bisa bermanfaat untuk semuanya. Sehat selalu dan jaga kesehatan. Selalu taati protokol kesehatan. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.